Bab 146, meningkatkan pedang. Sang mengambil potongan biji lainnya di dalam kamarnya dan mengumpulkannya di tengah. Saat semua potongan biji terkumpul, Sang merasakan pedangnya bergetar kegirangan. Ia ingin segera memakan potongan-potongan ini. Tunggu sebentar, kamu bisa segera memulainya, kata Sang. Pedang itu tidak memahami Sang dan hanya menularkan rasa lapar padanya. Sang mengeluarkan 2 potong biji kegelapan dari karungnya terlebih dahulu dan meletakkannya di samping satu sama lain. Kemudian, dia mengeluarkan 2 potong biji es dan menempatkannya di samping biji kegelapan dalam satu barisan. Jika dia meletakkan biji kegelapan tepat di samping biji cahaya, keduanya akan saling merusak. Hal yang sama juga berlaku untuk biji api dan es. Selanjutnya, Sang mengambil biji cahaya dan meletakkannya agak jauh dari biji es, meninggalkan celah. Terakhir, Sang meletakkan biji api di samping biji cahaya. 2 garis pendek, salah satunya adalah kegelapan dan es. Salah satunya adalah cahaya dan api. Kemudian, Sang mengambil pedangnya sambil menyeringai. Selamat bersenang-senang, kata Sang. Dan dia meletakkan pedangnya di atas biji itu. Pedang itu menyentuh kedelapan bagian itu secara bersamaan. Sang dapat dengan jelas melihat bagaimana biji tersebut menghilang. Itu tidak secepat ketika pedang itu menyerap logam di sekitar ekor General State Vanishing Snake, tapi itu masih cukup cepat. Namun, hal itu bisa dimengerti. Lagi pula, saat itu, pedang itu hanya menyerap mana logam murni, sementara kali ini, pedang itu menyerap biji yang sebenarnya. Seseorang bisa menyamakannya dengan seseorang yang memakan batu besar dan makanan sebenarnya. Selama batu besar itu tetap berada di perut seseorang, beratnya akan lebih besar. Namun, cepat atau lambat batu itu akan meninggalkan tubuh mereka. Setelah itu, orang tersebut akan menjadi sama beratnya dengan sebelum mereka memakan batu tersebut. Namun jika seseorang mengonsumsi banyak makanan dengan berat yang sama, pasti berat badannya akan bertambah dalam jangka panjang. Namun, transformasi dari makanan menjadi gula dan lemak membutuhkan usaha dan waktu. Itulah mengapa pedangnya membutuhkan waktu lebih lama kali ini. Bagaimanapun, ia menyerap biji dan menyatu dengannya secara permanen. Butuh beberapa menit, tapi akhirnya, pedangnya selesai. Anehnya, pedang itu telah menghabiskan semua bijinya. Karena pedang itu hanya berukuran sekitar 7 unit biji, Sang berasumsi bahwa pedang itu akan meninggalkan sejumlah biji, tetapi ternyata tidak. Sepertinya dia agak serakah. Ketika pedang menyadari bahwa semua bijinya telah hilang, pedang itu kembali ke Sang. Itu bergerak sedikit lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Sebelum ditingkatkan, pedang itu bergerak secepat semut. Sekarang, ia bergerak dengan kecepatan seekor kadal kecil. Jika Sang berjalan sangat lambat, secara teori pedang itu bisa mengimbanginya. Ketika pedang itu mencapai Sang, pedang itu berdiri, mengejutkannya. Kemudian, ia tampak melompat, dan terlihat aneh. Lagi pula, itu tidak melengkung sama sekali. Sayangnya, pedang tersebut tidak berhasil mencapai punggung Sang dan terjatuh. Sang hanya tertawa kecil. Entah kenapa, dia menganggap pedang itu lucu. Sang memegang pedangnya. Begitu dia menyentuhnya, dia merasakan perasaannya. Itu puas dan bersyukur. Benar saja, perasaan itu menjadi lebih jelas. Ia sebenarnya bisa merasa bersyukur sekarang. Ini bukan lagi sekedar kumpulan naluri yang mengembara. Mencoba, itu bukanlah sebuah kata yang nyata, tapi itu juga bukan sekedar perasaan. Sepertinya pedang itu mampu meniru sebuah kata di benak Sang. Sang mengangguk sebagai penghargaan. Akan kulakukan, katanya. Api mana? Kata pedang itu dalam benak Sang. Sang meletakkan tangannya di atas pedang dan melepaskan ledakan api. Tidak terjadi apa-apa, dan itu bagus. Biasanya, ledakan kecil fire mana akan muncul, yang akan mendorong Sang ke kejauhan. Tapi kali ini, Sang sepertinya tidak melakukan apapun. Namun, lengannya hampir membeku. Serang, kata pedang itu. Sang mengikuti instruksi pedangnya dan melakukan serangan dari atas. WRRRR. Saat serangan Sang dimulai, ujung bawah pedang mulai berubah warna menjadi oranye karena panas. Pedang itu telah mengumpulkan semua mana api yang tersebar dari lengan kiri Sang dan memfokuskannya pada ujung-ujungnya. Hal ini pada dasarnya mengubah hembusan udara panas yang tidak merusak menjadi garis yang membakar. Udara di sekitar pedang telah melengkung karena panas yang membakar selama serangan. Selain itu, Sang menyadari bahwa pedang itu telah mendingin dengan kecepatan yang mengerikan. Baru saja, cuacanya sangat panas, tetapi segera setelah Sang menyelesaikan serangannya, suhunya kembali ke suhu kamar. Tidak ada panas yang tersisa. Sekali, kata pedang itu pada Sang dalam benaknya. 1 muatan fire mana cukup untuk 1 serangan? Sang bertanya. Ya, jawab pedang itu. Sang tidak terkejut bahwa pedang itu sudah bisa berbicara dan memahaminya. Bagaimanapun, ia mendapat warisan dari tombak dekan. Itu mungkin termasuk bahasa. Ais mana? Kata pedang itu. Tunggu sebentar, jawab Sang. Aku tidak bisa menggunakan kemampuanku tanpa menunggu sebentar. Aku tidak ingin melukai lengan kiriku saat ini. Tunggu, oke, jawab pedang itu. Sang menggerakkan lengannya sebentar hingga suhunya kembali normal. Kemudian, dia menggunakan Ice Blast pada pedangnya lagi. Sama seperti sebelumnya, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Serang, kata pedang itu. Sang melancarkan serangan. Kali ini, kabut putih mengikuti ayunannya saat air di udara membeku. Sekali,
kata pedang itu. Berbahaya bagi senjata. Kemampuan itu berbahaya bagi senjata lain. Sang bertanya. Ya, lebih keras. Senjata lain lebih lemah, katanya. Kamu menjadi lebih keras, dan senjata apapun yang mengenaimu menjadi lebih lemah. Sang bertanya. Ya, jawab pedang itu. Es, sasaran, keras. Api, sasaran, lembut. Sang mengangguk. Saya mengerti. Terima kasih. Mana kegelapan? Yah, aku tidak yakin apakah aku bisa melepaskan darkness mana, kata Sang. Cobalah, kata pedang itu. Sang memandang pedangnya dengan alis berkerut. Kemudian, dia meletakkan tangannya di pedangnya dan menggunakan darkness absorb. Mata Sang melebar saat lengan kirinya tiba-tiba mengerut. Berhenti, Sang berteriak sambil menarik lengannya yang kurus dan tampak tua. Jika kamu menyerap terlalu banyak, lenganku akan hancur. Maaf, akan kuingat, jawab pedang itu. Sang memfokuskan mana ke lengan kirinya, dan lengan itu mulai pulih. Kurangnya energi kehidupan membutuhkan waktu lebih lama untuk beregenerasi dibandingkan sekedar cedera biasa. Namun, luka itu akan sembuh dalam beberapa menit. Kegelapan, target, mana, kata pedang itu. Sang mengerutkan alisnya. Aku tidak mengerti maksudmu. Target, mana? Target, api, air, udara, petir. Target, serangan musuh, katanya. Tunggu, maksudmu mantra? Sang bertanya. Benar, mantra, kata pedang itu. Tunggu, maksudmu darkness mana bisa digunakan untuk menghancurkan mantra musuhku? Sang bertanya. Ya, kegelapan, serap. Kegelapan, lemahkan, mana? Kegelapan, lemahkan, serang. Kegelapan, api, lebih dingin. Kegelapan, tanah, lebih lembut. Kegelapan, angin, lebih lemah, jelas pedang itu. Mata Sang melebar karena terkejut. Jadi, jika aku menyerang bola api dengan mana kegelapan, bola itu tidak akan meledak begitu mengenaimu. Sang bertanya. Ya, kata pedang itu. Sang cukup terkejut. Peningkatan pedangnya telah meningkatkan kekuatannya lebih dari yang dia duga. Dia telah memperoleh 3 serangan yang sangat berguna dan kuat, dan dia tidak perlu menggunakan afinitasnya hanya untuk bergerak. Sekarang, dia bisa memperkuat pedangnya dengan mereka. Bagaimana dengan cahaya? Sang bertanya. Ringan, tidak berguna. Sang berkedip beberapa kali. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Dia bertanya. Ringan, tidak berguna. Sang mengerutkan kening. Cahaya, sembuhkan. Cahaya, perkuat. Cahaya, serang, musuh. Musuh, lebih kuat. Aku, serang, cahaya, teman. Teman, lemah, kuat. Tidak ada gunanya. Sang mengerti apa yang dikatakan pedang itu. Jika Sang menyerang musuhnya dengan light, mereka akan menjadi lebih kuat. Jika dia ingin menggunakannya pada teman, pedangnya harus menyerang mereka terlebih dahulu. Itu pada dasarnya akan melukai dan menyembuhkan mereka, menjadikannya tidak berguna. Ringan, tidak berguna, ulang pedang itu. Sang hanya bisa menghela nafas. Yah, itu mungkin berguna di masa depan ketika aku mendapatkan afinitasku yang sebenarnya. Hilang, biji, kata pedang itu. Kamu ingin lebih banyak biji? Sang bertanya. Ya tidak, Sang hanya terlihat bingung melihat pedangnya. Api, sekarang. Es, sekarang. Cahaya, sekarang. Kegelapan, sekarang. Terakhir, hilang. Kebutuhan, terakhir, kata pedang itu. Maksudmu ada biji terakhir yang kamu lewatkan? Ya. Sang mengerutkan kening. Apakah kamu tahu di mana mendapatkannya? Sang memandang pedangnya sebagai antisipasi. Tidak. Tidak, aku, masalah. Kamu, masalah. Sang memandang pedangnya dengan kaget. Apakah ini mengembangkan suatu sikap? Itu memberitahunya bahwa ini adalah masalahnya. Bab 147, Bangsawan. Lapangan latihan menjadi sunyi ketika para siswa kelas Caterpillar menyadari bahwa Sang telah kembali. Sang pernah muncul sekali di kelas mereka, tapi itu sudah lebih dari seminggu yang lalu. Saat itu, Sang telah memberikan kesan yang cukup besar karena rilamnya, tapi hanya itu. Kekuatannya tidak istimewa. Namun, banyak hal telah terjadi sejak terakhir kali mereka bertemu. Sebagai permulaan, Sang hampir membunuh beberapa siswa, mengubah kesan kelas Caterpillar terhadap dirinya. Apa pendapat mereka tentang Sang? Pemberang. Dia tidak bisa mengendalikan diri, yang merupakan tanda ketidakdewasaan dan kelemahan. Fakta bahwa dia hampir membunuh seseorang tidak terlalu mengganggu mereka. Lagi pula, hampir semuanya telah membunuh beberapa orang. Yang membuat mereka cemberut adalah kenyataan bahwa Sang telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Jika penyihir air tidak ikut campur, Sang akan menghancurkan seluruh hidupnya. Tidak ada yang memikirkan nasib siswa lainnya. Yang lemah mati bagi yang kuat, dan itu normal. Mereka hanya kecewa karena Sang tidak bisa mengendalikan diri. Tapi sebenarnya tidak terlalu buruk. Bagaimanapun, Sang baru berusia 15 tahun atau sekitar itu. Mereka semua melihatnya sebagai seorang anak-anak, dan kesalahan seperti itu tidaklah seburuk yang dilakukan oleh orang dewasa. Dia masih punya banyak waktu untuk tumbuh dan belajar mengendalikan diri. Namun, itu bukanlah alasan mengapa tempat latihan menjadi sunyi. Tidak, alasannya adalah kekuatan Sang. Entah kenapa, Sang merasa jauh lebih kuat dibandingkan saat mereka bertemu dengannya seminggu yang lalu. Tapi bagaimana mungkin, hanya 1 minggu telah berlalu.
Tidak semua siswa lainnya berdiri diam. Mereka juga terus berlatih siang dan malam. Namun, entah kenapa, kekuatan Sang telah berubah total. Tak satu pun dari mereka tahu persis bagaimana kekuatan Sang meningkat atau apa alasannya. Mereka hanya tahu bahwa dia pasti menjadi jauh lebih kuat. Apa yang bisa terjadi hanya dalam 1 minggu untuk meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak itu? Apa yang telah dilakukan Sang hingga tumbuh sebesar itu dalam waktu sesingkat itu? Saat Sang tiba di tempat latihan, matanya langsung terfokus pada 2 orang. Astor dan Sarah. Sarah memelototinya. Dia mungkin marah karena Sang tidak berlatih dengannya setelah membuat perjanjian. Mereka telah mencapai kesepakatan bahwa Sang akan melatih kemampuan Sarah dalam melawan binatang buas, dan dia akan memperoleh pengetahuannya dalam bentuk biji. Namun, mereka hanya bertarung sekali saja. Setelah itu, Sang menghilang. Astor tidak melihat ke arah Sang pada awalnya, tetapi dia mulai melihatnya ketika dia merasakan Sang sedang menatapnya. Saat itu, Astor merasakan transformasi Sang. Ketertarikannya langsung terguncang. Namun, ada orang lain yang sangat tertarik pada Sang. Namamu Sang, kan? Kata seorang anak laki-laki berambut hijau. Sang menoleh dengan ekspresi dingin. Itu adalah Elfer, murid yang terus-menerus menghina Sang terakhir kali dia datang ke sini. Ya jadi, Sang menjawab dengan dingin. Dia jelas tidak menyukai Elfer. Namun yang mengejutkan, Elfer hanya menarik napas dalam-dalam. Dengar, Sang, katanya dengan nada tenang. Aku minta maaf atas perlakuanku padamu terakhir kali. Sang mengangkat alisnya. Apa yang menyebabkan perubahan itu? Dia bertanya. Kau tahu, kukira kau anak manja dari keluarga bangsawan, kata Elfer sambil menghela napas. Saya berasal dari keluarga petani, dan saya harus mencapai tahap ini sendirian. Saya tidak mendapat bantuan keuangan atau guru yang benar-benar hebat di luar akademi. Jadi, saat aku melihat seorang anak berusia 15 tahun dengan tubuh seorang prajurit panggung prajurit puncak, aku menjadi iri, kata Elfer perlahan. Saya pikir Anda adalah keturunan pilihan keluarga Anda dan Anda hanya menerima sumber daya paling mahal sejak Anda masih muda. Saya pikir Anda tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Aku merasa kamu tidak pantas berada di kelas yang sama denganku. Aku harus bekerja keras, tapi kamu berhasil sampai di sini tanpa usahamu sendiri. Setidaknya, itulah yang saya pikirkan, kata Elfer. Dan apa yang membuatmu mengubah penilaianmu? Sang bertanya dengan nada yang tidak terlalu dingin. Saat Anda bertengkar dengan ketiga siswa itu, saya ada di sana, kata Elfer. Awalnya, aku berharap kamu dihajar, tapi seperti yang kamu tahu, keadaan tidak berjalan seperti itu. Aku melihat matamu saat itu. Kemarahan dan kebencianmu pada diri sendiri secara praktis terpancar ke setiap siswa yang menonton. Aku melihat emosi yang familiar di matamu. Melihat tindakanmu mengingatkanku pada pertama kalinya aku harus membunuh orang lain. Aku juga ingat bagaimana aku bertindak beberapa hari setelah kejadian itu. Itu membuatku sadar bahwa kamu sebenarnya bukanlah seseorang yang berhasil mencapai tahap ini tanpa usaha apapun. Aku bisa merasakan pergumulan di dalam dirimu. Saat itu, aku menyadari bahwa kamu adalah orang sepertiku, seseorang yang harus berjuang untuk semuanya sendiri. Jadi, Sang, aku minta maaf atas perlakuanku padamu, kata Elfer. Sang memandang Elfer sebentar. Ketika Sang melihat jubah mewah dan senjata mahal dan penuh hiasan menghiasi tubuh Elfer ketika mereka pertama kali bertemu, Sang berasumsi bahwa Elfer adalah keturunan arogan dari keluarga kaya. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Itu juga menjelaskan reaksi Elfer saat melihat Sang saat itu. Elfer mungkin sadar diri tentang latar belakangnya. Bukan rahasia lagi bahwa mayoritas siswanya berasal dari keluarga kaya. Sebagai salah satu dari sedikit siswa yang berasal dari latar belakang miskin, Elfer mungkin merasa seperti orang luar. Mungkin itulah sebabnya dia mengubah penampilan luarnya untuk mencerminkan citra yang ingin dia tampilkan. Mungkin dia tersesat dalam persepsi salahnya tentang dirinya sendiri. Tidak apa-apa, kata Sang sambil menghela nafas. Saya pikir saya juga salah menilai Anda. Saya juga melihat Anda sebagai keturunan keluarga kerajaan yang dimanjakan. Elfer hanya tersenyum pahit. Aku bisa menebak kenapa kamu berpikir seperti itu. Aku memang memberikan gambaran itu. Sang mengangguk. Ah, lihat mereka berdua, suara ketiga terdengar mengejek dari samping. Sang menoleh dan melihat Mateo, orang terkuat kedua yang diakui di kelas Caterpillar. Dengar, Elfer, kamu mendapat teman. Selamat, Mateo berkata sambil bertepuk tangan dengan anggun. Elfer hanya mendengus sambil melihat ke samping. Kemudian, Mateo memandang Sang. Aku tahu kamu hanya mengutarakan pikiranmu, Sang, tapi aku akan memintamu untuk menghindari penggunaan kata-kata yang menyinggung seperti Spawn saat mengacu pada keluarga bangsawan. Sang memikirkan kata-kata Mateo sejenak dan mengangguk. Saya pikir tidak ada alasan bagi saya untuk menggunakan kata seperti itu terhadap seluruh kategori orang. Matthew Wu mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih. Juga, tolong jangan percaya bahwa orang-orang dari latar belakang yang lebih kaya tidak mengalami kesulitan. Ya, kami memang mendapat banyak bantuan, tapi ada juga beban berat yang tak terbayangkan di pundak kami. Keistimewaan menuntut keistimewaan. Setelah menghabiskan begitu banyak sumber daya bagi keluarga kita, kita tidak bisa hanya menjadi baik. Kita diharapkan menjadi luar biasa. Menjadi cukup baik berarti menjadi yang terbaik dalam keluarga kita. Jadi tolong,
Jangan meremehkan kesulitan kami hanya karena kami mendapat banyak bantuan. Tidak ada yang gratis di dunia ini, dan jika kami tidak dapat membalas bantuan yang telah kami terima, kami harus membayar, salah satu caranya, atau yang lain. Saat Matteo mengatakan hal ini, keheningan menyelimuti lapangan latihan. Banyak siswa yang teringat akan keluarga mereka sendiri dan hal-hal yang mereka harapkan. Itu tidak mudah. Tidak ada yang bisa melakukannya dengan mudah. Bab 148, Masalah Matthew. Apa yang Anda tahu? Elver berteriak frustrasi. Kamu tidak pernah kelaparan. Anda tidak perlu keluar dan mempertaruhkan hidup Anda untuk membunuh hama kucing karena hama tersebut terus mengancam keluarga Anda. Kamu tidak perlu takut bahwa seluruh keluargamu akan hilang hanya setelah satu kali perjalanan ke alam liar. Setiap kali aku pergi berlatih di hutan belantara, aku takut aku akan menemukan keluargaku mati saat aku kembali. Jadi, jangan bicara tentang kesulitan. Elver berteriak dengan nada berbisa. Seluruh atmosfer berubah menjadi tidak bersahabat. Elver pada dasarnya menghina setiap siswa yang hadir. Matteo hanya memandang Elver dengan senyum sopan. Elver, kapan terakhir kali kamu tidur? Dia bertanya. Apa hubungannya dengan hal lain? Dia bertanya dengan nada agresif. Hibur saja aku, jawab Matthew. Sekitar 3 hari yang lalu, jawab Elver enggan. Matthew menghela nafas. Ah, tidur malam yang nyenyak. Betapa aku merindukannya. Tahukah kamu kapan terakhir kali aku bisa tidur nyenyak? Kesunyian. 7 tahun yang lalu. Ekspresi Elver berubah menjadi kaget dan kemudian tidak percaya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kamu tidak bisa bertahan hidup tanpa tidur. Sihir pikiran, kata Matteo. Seorang penyihir yang berfokus pada sihir pikiran dapat memasukkan lingkaran ajaib ke dalam pikiranmu yang berhubungan dengan kenangan. Lingkaran ajaib membedakan informasi penting dari informasi tidak penting dan memindahkannya dari ingatan jangka pendek ke ingatan jangka panjang saat saya masih terjaga. Tubuh saya hanya bisa istirahat selama meditasi sementara pikiran saya selalu aktif. Tentu saja, prosedur intrusif seperti itu mempunyai banyak kerugian. Misalnya, aku tidak bisa tidur, meskipun aku ingin. Aku tidak dapat mengingat hal-hal yang dianggap tidak penting oleh lingkaran sihir. Pernahkah kamu tertarik pada seseorang dan ingin menjalin hubungan dengannya? Bagaimana jika kamu melupakan keberadaan mereka setelah percakapan selesai karena lingkaran sihir tidak menganggap orang itu penting? Tahukah kamu berapa banyak orang yang mendatangiku dan membicarakan percakapan kita sebelumnya, dan aku tidak tahu siapa mereka? Kesunyian. Menurutmu bagaimana rasanya tidak bisa memilih teman dan rekan sendiri? Menurutmu bagaimana rasanya bekerja setiap jam dalam hidupmu? Kamu bisa fokus pada studimu di Akademi Prajurit. Saya harus fokus pada Akademi Prajurit dan Akademi Penyihir. Selain itu, saya harus belajar tentang etika, politik, sejarah, dan hukum. Ayah tidak akan pernah mengizinkanku hanya menempuh jalur seorang pejuang, tidak peduli seberapa besar keinginanku. Aku harus belajar sihir dan berlatih sihir terlebih dahulu. Aku di sini hanya karena aku berada di peringkat teratas di kelasku di Akademi Penyihir. Jika aku hanya berada di peringkat kedua, ayah akan melarangku datang ke sini. Seluruh hidup saya dikelola secara mikro hingga ke detail terbaik. Aku terakhir pergi keluar dengan teman-teman 3 tahun lalu. Jadi, tolong, Elver, jangan bandingkan situasi kita yang berbeda. Itu tidak ada bandingannya, kata Matteo sambil tersenyum ramah. Elver mengertakkan gigi. Setidaknya kamu punya keluarga, ucapnya dengan nada berbisa sebelum melangkah pergi. Sang cukup terkejut setelah mendengar Matteo berbicara. Matthew harus melakukan banyak hal. Juga, apa yang dia katakan? Apakah dia mengatakan bahwa dia berada di peringkat teratas di kelasnya di Akademi Penyihir? Sang teringat pertarungan Matteo dengan Astor, dan dia ingat bahwa Matteo tidak menggunakan mantra apapun. Namun, Matteo jelas tahu cara merapal mantra. Bagaimanapun, dia luar biasa di Akademi Penyihir. Jadi, Matteo berhasil menjadi yang terkuat kedua di kelas Caterpillar tanpa mengandalkan kemampuannya sebagai mage. Seluruh gambaran Matteo telah berubah dalam pikiran Sang. Sebelumnya, Sang melihat Matteo sebagai yang terkuat kedua di kelas Caterpillar. Namun, Sang tidak pernah mengetahui bahwa Matteo mempunyai cacat yang begitu gila. Sebelumnya, Sang mengira Astor adalah monster. Tapi tidak, Matthew adalah monster sejati. Saya harap Anda tidak meremehkan saya setelah ledakan singkat saya, Sang, kata Matteo sambil tersenyum. Sang teralihkan dari pikirannya saat dia melihat ke arah Matteo. Tidak apa-apa. Itu bahkan bukan ledakan yang nyata. Kalau begitu, semuanya baik-baik saja, kata Matteo. Apakah ayahmu benar-benar memaksakan lingkaran sihir yang begitu kejam kepadamu? Sang bertanya. Matius melihat ke belakang. Oh maaf. Sang berkata cepat. Itu pertanyaan pribadi. Saya hanya penasaran. Matthew tertawa kecil. Tidak apa-apa. Sebenarnya, akulah yang meminta main mage, kata Matteo. Sang menatap Matteo dengan kaget. Mengapa? Yah, aku selalu ingin menjadi seorang pejuang, kata Matteo dengan pandangan jauh ke matanya. Saya selalu berpikir bahwa mereka sangat gagah berani. Dibandingkan dengan penyihir, para pejuang menghadapi bahaya secara langsung. Mereka melemparkan tubuh mereka ke arah musuh sehingga semua orang bisa hidup dengan aman. Tentu saja, meskipun ayah adalah pemilik Akademi Prajurit, dia tidak ingin putranya fokus pada jalur tersebut. Katanya, ini masih terlalu dini.
Tapi aku ingin menjadi seorang pejuang Lo, kata Mateo sambil tersenyum. Jadi, aku memutuskan untuk melakukan keduanya. Selama studiku mengalami kemajuan pesat di Akademi Sihir, ayahku tidak bisa menghentikanku untuk mengejar jalur seorang pejuang juga. Pikiran Sang sudah membeku. Ayah Mateo mendirikan Akademi Prajurit. Baiklah, semuanya, diam. Pelajaran akan segera dimulai. Semua orang menoleh ketika guru Loran baru saja tiba. Sang ingin berbicara lebih banyak dengan Mateo, tetapi hal itu harus menunggu sekarang. Astor, kamu dan Mateo, seperti biasa. Sarah, aku ingin melawan Astor, tiba-tiba Sang berkata sambil menyela guru Loran. Guru Loran memandang Sang. Apa, kamu jelas sekali. Guru Loran baru saja hendak menegur Sang, tapi setelah beberapa saat, dia mulai mengerutkan alisnya. Dia sedang memeriksa Sang dengan sangat cermat. Inilah alasan utama mengapa Sang ada di sini. Dia ingin melakukan pertandingan ulang dengan Astor. Ya, Elver dan Mateo telah mengalihkan perhatiannya, tetapi pertandingan ulangnya dengan Astor adalah alasan mengapa dia ada di sini. Untuk beberapa saat, lapangan latihan menjadi sunyi saat guru Loran memandang ke arah Sang. Baiklah, kamu mendapat satu kecocokan, kata guru Loran. Di sampingnya, Astor memandang Sang dengan mata menyala-nyala. Dia merasakan kekuatan Sang. Sepertinya Sang telah berubah menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Semua orang sedikit tertarik. Orang normal akan mengira pertarungan akan berakhir seperti sebelumnya. Lagi pula, baru seminggu berlalu, dan Astor sudah jauh lebih kuat daripada Sang saat itu. Tapi para siswa ini adalah pejuang kawakan. Meskipun mereka tidak mau mempercayainya, mereka bisa merasakan sendiri kekuatan Sang. Mereka tahu bahwa Sang telah mengalami transformasi. Karena itu, mereka menjadi sangat tertarik dengan pertarungan tersebut. Sang memandang Astor dari kejauhan sambil menyiapkan pedangnya. Astor menyeringai sambil mengeluarkan pedang raksasanya. Tunjukkan padaku seberapa besar pertumbuhanmu dalam seminggu terakhir, teriaknya. Aku akan melakukannya, kata Sang pelan. Kali ini, Sang tidak akan kalah secepat itu. Dia memiliki pedang barunya yang ditingkatkan, dan dia akhirnya akan menunjukkan afinitas esnya di depan umum. Pertarungan ini tidak akan berjalan seperti yang terakhir. Bab 149, Pertandingan Ulang. Sang melupakan segala hal tentang Mateo. Dia punya beberapa pertanyaan lagi untuk ditanyakan padanya, tapi pertarungannya dengan Astor jauh lebih penting. Sang telah melakukan banyak hal dalam seminggu terakhir. Dia telah meningkatkan senjatanya. Dia telah membunuh binatang panggung umum pertamanya. Dia sudah sangat akrab dengan afinitas barunya. Sekarang, saatnya dia membuktikan bahwa dia menjadi lebih kuat. Awal, guru Loran mengumumkan. Bang, Sang meledak ke depan, tanah di bawahnya retak. Mata para siswa yang menonton bersinar. Sang lebih cepat dari sebelumnya. Tubuhnya jelas tidak menjadi lebih kuat, tapi kecepatannya pasti lebih tinggi. Itu berarti Sang mendapatkan kendali yang jauh lebih besar atas tubuhnya. Astor menyiapkan pedangnya sambil melangkah mundur dengan satu kaki. Dia jelas sedang mempersiapkan serangan balik terhadap serangan Sang. Sang mengarahkan lengan kirinya ke belakang. Bang! Sang melepaskan ledakan es, yang melemparkannya ke depan dengan kecepatan luar biasa. Pada saat ini, Sang mencapai kecepatan seorang prajurit tahap umum awal. Astor menyiapkan pemeriksaan bahu. Namun, mata Astor melebar saat melihat Sang muncul tepat di hadapannya dalam sekejap. Pedang Sang terayun. Denting. Guru Loran menghentikan pedangnya tepat sebelum mengenai kepala Astor. Kesunyian. Keheningan yang memekakkan telinga. Astor memandang dengan kaget pada pedang di depan matanya. Para siswa menyaksikan dengan rahang kendur. Mereka tahu bahwa Sang menjadi lebih kuat, tetapi mereka tidak mengharapkan hal seperti itu. Ini baru seminggu. Itu untuk pertandingan kita sebelum pertandingan terakhir, kata Sang sambil menarik kembali pedangnya. Saat itu, aku menganggap entengmu, dan aku kalah bahkan tanpa bisa menunjukkan kekuatanku. Sekarang keadaannya terbalik. Kami tidak akan menghitung yang ini. Ayo berangkat lagi, kata Sang sambil perlahan berjalan kembali ke lokasi awalnya. Saat ini, para siswa sudah tenang, dan alis mereka berkerut. Sebelumnya, mereka terkejut karena pada dasarnya mustahil bagi prajurit tahap prajurit akhir untuk mencapai kecepatan yang setara dengan prajurit tahap umum awal. Namun kemudian mereka teringat bahwa Sang berada di panggung prajurit puncak. Beberapa siswa dapat mencapai kecepatan di atas levelnya dalam waktu singkat. Sang jelas bukan satu-satunya. Mateo bisa mencapai kecepatan ini dengan ledakannya. Astor bisa mencapai kecepatan ini dengan melemparkan dirinya ke depan menggunakan pedangnya. Sekarang, Sang juga telah membuka kemampuan ini. Tidak setiap siswa memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecepatannya satu tingkat, tetapi banyak dari mereka yang mampu. Tentu saja, ada juga siswa yang bisa meningkatkan kekuatan atau pertahanannya sebanyak satu level. Bisa dibilang, hampir setiap siswa dapat meningkatkan sesuatu dari dirinya ke tingkat berikutnya dalam waktu singkat. Namun, kekuatan baru Sang tidak boleh dianggap enteng. Para pejuang ini telah berlatih lama untuk membuka kemampuan ini. Terakhir kali Sang berada di sini, dia tidak memiliki kemampuan ini. Namun hanya dalam 1 minggu, dia membuka kuncinya. Ini berarti Sang telah menutup kesenjangan yang signifikan antara dirinya dan siswa lainnya. Luar biasa, kata Astor sambil menyeringai lebar. Orang bisa melihat niat bertarung yang membara di matanya. Akhirnya,
Ada orang lain di kelas kita yang bisa melawanku dengan baik. Kamu tidak mengecewakan, Sang. Aku kalah di pertarungan terakhir karena meremehkanmu. Itu salah satu kekuranganku, dan itu tidak akan terjadi untuk kedua kalinya, kata Astor. Astor menyiapkan pedangnya. Ayo pergi lagi. Sang mengangguk sambil mempersiapkan diri. Mateo dan Sarah, kata guru Loran sementara Sang dan Astor saling fokus. Dia tidak akan menghentikan seluruh kelas hanya untuk menonton Astor dan Sang. Sarah memandang Sang dengan mata menyipit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bang, Sang menyerang ke depan lagi, tapi kali ini, dia tidak menggunakan Ice Blast-nya. Sang telah meluncurkan Ice Affinity-nya sebelumnya, tapi seperti yang diharapkan, tidak ada yang peduli. Es adalah afinitas normal, sama seperti afinitas lainnya. Tentu saja, itu jarang terjadi, tetapi Akademi memiliki banyak siswa dengan afinitas langka. Tepat sebelum Sang mencapai Astor, Astor mengayunkan pedangnya ke depan. Ayunan Astor mempertimbangkan potensi Sang, kecepatan yang lebih tinggi, dan jika Sang berakselerasi, dia akan langsung menabraknya. Namun, Sang tidak mempercepat. Ayunan itu akan meleset. Tiba-tiba, air muncul di bawah kaki Astor, dan dia terbawa ke depan sejauh 1 meter. Mata Sang melebar. Ayunan itu akan mengenai dia. Bang! Pedang Sang memblokir serangan Astor, tapi itu tidak mudah. Seluruh tubuh Sang bergetar, dan dia mendengar pedangnya berderit. Untungnya, Astor belum mampu mengerahkan seluruh kekuatannya. Kalau tidak, pedang Sang akan patah. Bahaya, aku, hancurkan. Blokir, es, kata pedang itu dalam benak Sang. Jelas ia ingin Sang memblokirnya dengan Ice Affinity-nya, tapi itu tetap saja beresiko. Lagi pula, Sang hanya bisa melepaskan ledakan esnya 1 kali sebelum dia membutuhkan waktu agar lengannya memanas kembali. Di alam liar, dia cukup menggunakan Fire Blast dan kemudian dengan cepat menyembuhkan lengannya dengan mana, tapi dia tidak bisa melakukannya di sini. Dia telah memutuskan untuk mengumumkan kepada publik dengan Ice Affinity-nya, dan jika dia tiba-tiba menunjukkan Fire Affinity, orang-orang akan menjadi sangat tertarik padanya. Karena itu, Sang hanya memiliki 1 Ice Blast per pertarungan kecuali pertarungan tersebut memakan waktu yang sangat lama. Tubuh Astor berada 1 tingkat di bawah tubuh Sang, tetapi kekuatan di balik ayunan itu membuatnya mencapai kekuatan prajurit panggung prajurit puncak, kekuatan yang sama dengan Sang. Namun, Sang masih berhasil memblokir serangan tersebut. Bang! Sang mendorong sisi pedang Astor ke atas dan menyingkir dengan lengan kirinya sebelum dia menyerang ke depan lagi. Sang mengambil langkah besar ke depan dan menebas Astor. Lebih banyak air muncul di bawah Astor saat dia meluncur mundur. Sang memperluas langkahnya dan menebas ke posisi baru Astor. Namun, pada saat itu, pedang Astor mulai berjatuhan lagi. Astor telah menaruh seluruh bebannya di atas pedangnya, mendorongnya ke bawah lagi. Sang mengertakkan gigi. Dia tidak akan mampu memukul kepala Astor. Paling-paling, dia bisa memukul dada Astor. Namun, seragam itu akan memblokir serangan Sang. Dia telah mempelajarinya dengan susah payah dalam pertarungan terakhir mereka. Memblokir juga tidak mungkin dilakukan karena pedangnya sudah diulurkan untuk menebas Astor. Astor berhasil membuat Sang kembali berada dalam kesulitan. Benar saja, dia memiliki lebih banyak pengalaman dalam bertarung melawan manusia daripada dirinya. Sang menarik pedangnya ke belakang sambil memutar ke samping. Dia telah membatalkan serangannya, tapi Astor akan meleset. Ketika Astor melihat itu, lebih banyak air berkumpul di bawah kakinya saat dia menjauh dari Sang. Pedangnya terus berjatuhan, namun karena posisi baru Astor, kini pedang itu berada di belakangnya. Astor menarik napas dalam-dalam. Saat itu juga, waktu seakan berhenti. Lalu, mata Astor bersinar dengan keyakinan membara. Astor berteriak dengan seluruh kekuatannya saat seluruh tubuhnya bergetar karena kekuatan. Sang merasa ada tekanan luar biasa yang muncul di sekelilingnya. Sepertinya dia bertarung melawan General Stage Vanishing Snake lagi. Ini adalah perasaan tertekan total. Jika serangan itu mengenai Sang atau senjatanya, tidak masalah apa yang akan dia lakukan. Serangan ini tidak dapat diblokir. Bahkan oleh seseorang dengan tubuh yang lebih kuat dari Astor. Bab 150, hasilnya. Sang terjebak di antara 3 pilihan. Serang Astor dengan Ice Blast-nya. Cobalah untuk menghindari serangan dan serangan balik. Cobalah untuk menghindar dengan Ice Blast miliknya. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Pada akhirnya, Sang memilih opsi kedua. Mengapa? Karena dia membutuhkan Ice Blast miliknya untuk mengakhiri pertarungan. Dia tidak bisa mengakhiri pertarungan dengan menyerang sekarang. Jika dia menghindar dengan Ice Blast-nya, dia akan berada di sisi yang aman, tapi dia akan kehilangan kesempatan terbaiknya untuk menang melawan Astor. Pertahanan Astor luar biasa, dan tanpa keunggulan kecepatan yang tinggi, Sang tidak dapat menerobosnya. Jadi, Sang berlari ke kejauhan. Astor telah membangun momentumnya, dan dia akan segera melompat ke depan dengan pedangnya. Situasinya pada dasarnya sama seperti saat Sang pertama kali melawan Astor. Namun kali ini, naluri Sang semakin terasa. Selain itu, dia telah melihat serangan itu sebelumnya, dan dia tahu cara yang baik untuk menghindarinya. Dengan memperlebar jarak di antara mereka, momentum Astor akan melemah dalam perjalanannya menuju Sang. Dan kemudian, Astor melancarkan serangannya. Ledakan. Bumi retak di bawahnya saat tubuhnya terlempar ke depan dengan pedangnya.
Sang melihat Astor mendekat, dan dia yakin Astor lebih cepat daripada saat itu. Jelas sekali, Astor belum mengeluarkan kekuatan penuhnya di pertarungan pertama mereka. Sang melompat ke samping. Pada saat itu, air muncul di bawah kaki Astor, dan dia meluncur ke samping sambil tetap memegang pedangnya. Astor lebih banyak meluncur ke samping daripada Sang karena momentumnya yang lebih tinggi. Sang hanya bisa melompat ke tanah untuk membiarkan pedang itu lewat di atasnya. Serangan Astor meleset, dan Sang dengan cepat menebas di tempat Astor seharusnya berada. Namun, Astor sudah melewati Sang. Lebih banyak air muncul di bawahnya saat tubuhnya berputar. Kemudian, airnya hilang. Astor berteriak sambil mengubah lintasan pedangnya sambil menambahkan lebih banyak kekuatan padanya. Mata Sang melebar. Dia tidak bisa menghentikan Astor sebelum dia menyerang Sang lagi seperti peluru. Hanya dengan menggunakan air, Astor mampu mempertahankan momentumnya sepenuhnya. Siapa bilang afinitas air hanya berguna untuk penyembuhan? Sang melompat ke samping lagi. Air kembali muncul di bawah kaki Astor. Dan kemudian, mata Sang bersinar. Kali ini, dia siap. Sang mengarahkan lengan kirinya ke Astor dan melepaskan ledakan es. Bang! Gelombang ais mana menyapu seluruh tubuh Astor, tapi itu hanya dianggap sebagai angin sejuk. CRK. Tapi kemudian, mata Astor membelalak nyeri saat air di bawahnya mengeras, dan dalam sekejap, air itu berubah menjadi es. Astor kehilangan kendali atas airnya, dan kakinya tiba-tiba menyentuh tanah, benar-benar merusak keseimbangannya. Mata Sang bersinar saat dia menyerang Astor. Ledakan es Sang jelas tidak cukup kuat untuk membekukan air sebanyak itu secara instan. Tapi kenapa tiba-tiba membeku? Sang teringat sesuatu yang dia pelajari di kelas guru Niria. Karena binatang buas di zona Empress Cobra memiliki sebagian afinitas air, mereka menghindari zona Ice Wyvern. Mengapa? Karena Ice Mana bisa mengubah mana air menjadi mana es asalkan jumlahnya lebih banyak. Air di bawah kaki Astor bukanlah air alami, melainkan air yang diciptakan dengan air mana. Jadi, selama Sang bisa meledakannya dengan Ice Mana yang banyak, itu akan berubah menjadi Ice Mana. Astor tidak memiliki Ice Affinity, yang berarti dia tidak akan bisa mengendalikannya lagi. Dan itu berhasil. Air berubah menjadi es, dan Astor kehilangan keseimbangan. Sang menyerang ke depan. Lutut Astor menyentuh tanah saat dia meluncur ke depan. Dia berusaha mendapatkan kembali keseimbangannya. Sang mendekat. Mustahil bagi Astor untuk mendapatkan kembali kendali atas pedangnya dalam waktu singkat. Mata Astor membelalak, dan dia membuang pedangnya. Pedangnya mulai berputar, dan gagang yang berputar berada di antara dia dan Sang. Bang! Sang memblokir gagangnya dengan pedangnya dan dengan cepat menebas ke depan. Tapi dia ketinggalan. Astor telah menghindari instingnya, dan dia mendekati Sang dengan tangan terangkat. Lalu, Astor melepaskan tinjunya ke arah wajah Sang. Sang tidak menyangka serangan ini. Dialah yang selalu membuang senjatanya. Dia belum pernah bertemu orang lain yang melakukan itu. Pada saat itu, pikiran Sang terhenti. Nalurinya yang terasa selama pelatihan bertahun-tahun mengambil alih. Karena kebiasaan, Sang menjatuhkan pedangnya. Saat ini, Sang bahkan tidak memikirkan pedangnya. Tangan Sang mendorong siku lengan Astor sambil mengambil langkah menghindar. Mata Astor melebar. Serangannya meleset. Di luar kebiasaan, Sang melompat ke atas. Lutut kirinya mengarah ke punggung Astor saat Sang menarik lengannya ke samping. Keseimbangan Astor hancur lagi, dan dia terjatuh ke tanah. Bang! Sang mendarat dengan lutut kirinya di punggung Astor sambil berpegangan erat pada lengannya dengan kedua lengannya. Sang pada dasarnya menciptakan pseudo armbar. Kesunyian. Para siswa yang belum berkelahi menyaksikan dengan kaget. Astor memandang ke depan dengan kaget. Dia tidak bisa melihat Sang dari posisinya saat ini. Lengannya terulur ke belakang, dan dia tahu Sang bisa mematahkannya. Satu pukulan di kepalamu dan kamu mati, kata Sang. Saya menang. Keheningan yang lama berlalu. Transformasi mana, gumam Astor. Tidak kusangka transformasi mana juga bisa digunakan dengan cara ini. Astor jelas mengacu pada bagaimana Sang membekukan airnya dengan esnya. Bisakah kamu melepaskannya? Aku kalah, kata Astor dengan tenang. Sang mengangguk dan berdiri. Astor pun berdiri dan membersihkan seragamnya. Lalu, Astor tersenyum cerah. Saya belajar sesuatu hari ini, katanya. Sudah lama tidak bertemu. Saya juga belajar beberapa hal, jawab Sang. Ini adalah pertarungan pertamaku dengan seorang pejuang yang kuat. Astor tertawa. Ayo pergi lagi. Dia berteriak sambil tersenyum lebar. Tentu, jawab Sang. Tapi jangan percaya aku menang hanya karena kebetulan. Tidak akan, jawab Astor. Namun, jangan berharap untuk menang lagi. Kita lihat saja nanti, jawab Sang sambil menyeringai. Astor juga menyeringai. Sayangnya, Astor benar. Selama 3 jam berikutnya, Sang akan kalah dalam semua pertandingannya. Astor telah beradaptasi dengan kekuatan Sang. Sang mampu menang 2 kali, tetapi dengan hilangnya keunggulan kejutannya, jelas bahwa Astor masih yang lebih kuat di antara keduanya. Namun, Sang sekarang memiliki kekuatan yang setara dengan Mateo. Yah, selama dia hanya bertarung sebagai seorang pejuang, Astor akhirnya memiliki seseorang yang baru untuk dilawan, dan Mateo akhirnya bisa bersantai dari kekalahan terus-menerus dari Astor. Itu adalah tugas Sang sekarang. Dan sebelum mereka menyadarinya, pelajaran telah usai. Cek 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 cek.
Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.